Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan kita ini menjadi amal soleh bagi kita. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ini pertemuan pertama di bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah mungkin mulai hari ini ya aktivitas Masjid Hidayatul Ummah selain sholat berjamaah mulai dilaksanakan. Cuman saya tadi terkejut, ternyata pengajian hari Ahad malam terkalahkan oleh Persib. Sebegitukah dunia mengalahkan akhirat, wes. Tapi nggak apa-apa, itu nonton Persib bagian daripada ibadah. Kalau bersyukur, kalau kalah bersabar. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Quran Surat As-Saffat ayat 97. As-Saffat itu surat ke-37. Tapi kita baca dari 96 ya, supaya maknanya dari 96 aja. Kita baca 96 sampai 105. 13 awal, 12 April. Masih ada waktu untuk saum Syawal bagi yang belum, bagi yang sudah alhamdulillah. Saya pun belum genap 6 hari. Tidak harus berurutan. Jadi tidak harus berurutan 6 hari. Yang penting di bulan Syawal. Siapa yang saum Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Itu kalimatnya summa. Summa itu kemudian yang mengindikasikan tidak harus langsung dan tidak harus berurutan 6 hari. Bahkan, tapi ini pendapatnya sih menurut saya lemah ya. Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi kalau tidak salah, itu beliau berpendapat saum Syawal itu tidak harus di bulan Syawal. Yang penting sebelum bulan Ramadan yang akan datang. Ini kabar gembira bagi yang Korea. Saya agak terkejut ketika mendengar statementnya. Beliau ahli hadis. Ini yang bilang bukan orang sembarangan ya. Beliau ahli hadis di Universitas Ibnu Saud Riyadh gitu. Beliau mengatakan saum Syawal itu bukan berarti harus di bulan Syawal, tapi kalau dilakukan tuntas di bulan Syawal itu lebih baik. Saya pas ngeliat berita ini, wah alhamdulillah kabar gembira ini. Tapi ini pendapat yang baru saya dengar dari beliau. Dari yang lainnya belum dengar. Maka ya kalau ingin lebih selamat ya ikut yang mayoritas ulama lah. Kita maksimalkan di bulan Syawal. Tapi bagi ibu-ibu yang masih punya kewajiban qadha, tergantung kondisinya. Kondisi berapa jumlah qadhanya dan kondisi fisik. Kalau yakin umurnya panjang. Tidak ada yang tahu ya umurnya. Tapi artinya gini, kalau jumlah qadhanya cuma sedikit, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tapi di satu sisi ada sunnah saum Syawal dengan pahala yang istimewa, Syekh Utsaimin mengatakan dahulukan saum Syawal. Karena jumlah qadhanya sedikit, ditambah dengan, ini terlepas masalah usia ya, ditambah dengan fisik yang sehat. Artinya dahulukan bulan Syawal. Kenapa? Karena saum Syawal itu muakkad, berbatas waktu hanya di bulan Syawal. Sementara qadha itu panjang, masanya itu panjang. Tapi kalau misalnya qadhanya banyak dan khawatir dengan fisik kita, apakah sampai untuk menuntaskan
qada atau tidak, dahulukan yang qada, kata beliau. Jadi kembali kepada diri, kemampuan mengacak kemampuan diri. Kalau jumlah qadanya sedikit, ya dahulukan saum Syawal gitu. Jangan didobel, satu puasa niat qada, niat saum Syawal, niat saum Senin Kemis deh, gitu kan. Jangan, kalau sunnah sama sunnah boleh disatukan niat ibadahnya. Jadi saum Syawal di hari Senin atau di hari Kamis, satu niat saum Syawal, satu niat saum Senin Kamis, boleh. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Atau misalnya yang biasa saum Daud juga dijadikan momen saum Syawal, itu boleh. Tapi kalau wajib dengan sunnah itu tidak bisa. Qada saum itu hukumnya wajib, sementara saum Syawal itu hukumnya sunnah. Itu nggak bisa disatukan. Jadi harus masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang kita bacakan ayat 96 sampai 105 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال إني ذاهب رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم.
saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini lanjutan daripada ayat yang sebelumnya berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrudnya. Allah jadikan setiap masa itu ada orang solehnya dan ada orang fajirnya, dan Allah jadikan setiap para nabi itu juga ada yang merintangi dakwahnya. Bahkan kalau Nabi Nuh itu yang merintangi adalah istrinya sendiri, ya, keluarganya sendiri, bahkan anaknya yang ketika banjir itu datang, Nabi Nuh berharap anaknya diselamatkan oleh Allah, tapi kata Allah, innahu laisa min ahli, sesungguhnya anakmu itu bukan keluargamu. Nah, ini jadi dalam pandangan kacamata dunia, anak yang dilahirkan hasil pernikahan itu adalah anak kandung, tercatat di dalam kakak. Tapi dalam pandangan Allah, ketika orang tua, dalam pandangan akhirat ya, orang tuanya muslim, anaknya kafir, itu bahasa yang Allah sampaikan kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik, anakmu itu bukan keluargamu nanti di akhirat. Artinya pada akhirat itu keluarga itu dikumpulkan nanti, yang ketika di dunia berkumpul, At-Tur ayat 21 ya, di akhirat Allah kumpulkan lagi, persis dikumpulkan lagi, seperti Allah kumpulkan di dunia, kecuali kalau salah satu dari keluarga itu ada yang kufur. Itu yang bahasa Allah gunakan kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik, dia nanti di akhirat itu bukan keluarga. Tapi kalau sama-sama beriman mah insya Allah Allah pertemukan lagi. Makanya kematian dalam konsep Islam itu hanya perpisahan sementara, di akhirat akan berjumpa lagi. Bahkan ada hadis riwayat Tirmidzi kalau tidak salah, orang yang sudah meninggal itu mereka akan dipertemukan dengan orang yang meninggal duluan, ruh orang yang meninggal duluan, ketika mereka sama-sama saleh. Dan mereka yang sudah meninggal pun menanti kehadiran keluarganya di dunia, kapan mereka menyusul ke alam barzakh, ke alam kubur. Artinya kan dipertemukan kembali. Itu orang yang beriman. Jadi suami istri salah satunya meninggal, dua-duanya beriman, di akhirat berjumpa lagi. Laki-laki di akhirat dikasih bidadari, perempuan nggak ada ayatnya dikasih bidadari. Karena perempuan yang menjadi bidadari. Nah itu ujian yang Allah berikan kepada Nabi Nuh. Ada yang melawannya, Nabi Musa ada yang melawannya, Nabi Ibrahim pun ada yang melawannya, yaitu Raja Namrud. Bahkan diuji, ayahnya Nabi Ibrahim itu kan kafir ya, yang kemudian mau berdoa kepada Allah meminta ampunan atas ayahnya ketika ayahnya sudah wafat. Allah kan menegur ya, melarang Nabi Ibrahim untuk mendoakan ayahnya. Nah ini jadi gambaran tidak boleh mendoakan orang kafir yang wafat dalam kondisi kekufuran, tidak boleh. Jadi apakah boleh kita melayat orang kafir yang meninggal? Boleh, tapi jangan di depan jenazahnya kita berdoa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu tidak boleh, karena Allah maghfirah itu ungkapan permohonan ampunan kepada Allah untuk jenazah. Kalau dia kafir, tidak boleh ada ungkapan harapan dari kita kepada Allah untuk keselamatan nanti di akhirat. Nah, Nabi Ibrahim ini ditentang dakwahnya oleh kaumnya yang menjadi penguasa ketika itu, dan Nabi Ibrahim menyampaikan hujahnya, menyampaikan alasan yang kuat bahwasanya apa yang disembah oleh mereka itu
itu tidak logis. Bagaimana mungkin patung yang dibuat tapi kemudian disembah oleh mereka? Itu hujahnya kan kuat, alasannya kuat. Nah, orang ketika hujahnya lemah di debat tapi punya kekuasaan yang powerful, biasanya yang muncul itu adalah ego. Ini yang ditampilkan oleh Raja Namrud ini ya, atau yang menjadi penghalang Nabi Ibrahim ini. Ketika hujahnya lemah karena dilawan hujah yang kuat oleh Nabi Ibrahim, maka yang keluar itu adalah powernya dikeluarkan, maka Nabi Ibrahim itu hendak dibakar. Nah, tapi sebelum itu ayat 96 ini yang dibahas terakhir kemarin itu, di sini firman Allah bunyinya begini, wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan dialah Allah yang menciptakan kalian, dan dialah Allah juga yang menciptakan perbuatan kalian. Jadi Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang menciptakan perbuatan manusia. Artinya Allah berkehendak membuat perbuatan manusia. Pertanyaannya, orang kalau berangkat ke masjid beramal soleh yang lainnya, itu kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah. Sekarang kebalikannya, orang maling, orang membunuh, itu kehendak Allah bukan? Kehendak Allah. Itu perbuatan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan muncul pertanyaan selanjutnya, kalau itu kehendak Allah, lalu kenapa pelakunya diazab? Gitu ya. Nah, keyakinan bahwasannya Allah yang menciptakan manusia dan kemudian Allah yang menciptakan perbuatannya, itu ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang barusan. Dan ini akidah Ahlus Sunnah ya, Allah menciptakan manusia dan Allah juga yang menciptakan perbuatannya. Nah, yang jadi pertanyaan, lalu kalau Allah berkehendak seseorang melakukan dosa, lalu kenapa Allah azab dia? Bukankah itu kehendak Allah? Nah, gambaran bahwasanya Allah menciptakan perbuatan manusia ini sebagai ungkapan bahwasanya tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Semua yang terjadi dalam semesta ini, baik atau buruk, itu atas kehendak Allah, dan Allah tahu itu. Nah, kenapa yang berbuat buruk kalau itu memang kehendak Allah lalu Allah azab? Nah, di sini ada yang namanya kehendak dan ada yang namanya ridho. Ini dua hal yang berbeda. Allah boleh jadi berkehendak sesuatu dan Allah ridho, tapi boleh jadi Allah berkehendak sesuatu tapi Allah tidak ridho. Contohnya begini, ada seorang mahasiswa yang rajin belajar, IPK-nya bagus, ramah, akhlaknya bagus, soleh gitu kan. Tapi ekonomi orang tuanya pas-pasan, untuk biaya kuliah susah. Tapi karena dia prestasinya bagus, soleh, bager dan sebagainya, ada orang dermawan yang mau ngasih beasiswa. Orang ini ketika ngasih beasiswa, dia berkehendak tidak? Berkehendak kan? Berkehendak ngasih beasiswa. Dan dia pun ridho kepada orang ini. Ridho karena suka dengan apa yang dilakukannya. Kebalikannya, ada orang yang malas dengan segala buruknya, tapi kerjaannya minta-minta. Sampai orang yang diminta ini bosan karena datang terus, akhirnya ngasih tapi dengan cara disumpun ya, candak gitu kan. Dia ngasih berkehendak, tapi dia tidak ridho. Artinya kehendak Allah dalam perkara buruk itu di satu sisi itu perbuatan Allah, tapi di satu sisi Allah pun memberikan peluang kepada manusia untuk berikhtiar melakukan perbuatan apakah baik ataukah buruk. Makanya manusia itu diantara ikhtiarnya dan diantara ketetapan Allah, diantara keduanya manusia itu. Nah, Allah mengatakan Allah menciptakan kalian dan Dia juga yang menciptakan perbuatan kalian. Ini sebagai gambaran bahwasanya tidak ada satupun perbuatan Allah di luar kehendaknya, seakan-akan Allah tidak tahu. Ini wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Nah, setelah perdebatan itu tidak ada, mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, egonya muncul ini raja ini. Maka mereka mengatakan qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Buatlah bangunan yang di dalamnya ada api, kemudian lemparkanlah Nabi Ibrahim ke dalamnya supaya terbakar oleh api. Jadi mereka berusaha membunuh Nabi Ibrahim dengan cara membakarnya. Dan seburuk-buruk membunuh itu adalah dengan cara dibakar. Makanya kenapa terhadap binatang pun kita tidak boleh membakarnya. Kan tidak boleh membakar tikus, ya ada hadis Nabi, tidak boleh membakar binatang. Jadi kalaupun mau ngebunuh, ya ngebunuh diusahakan yang cepat matinya. Dengan cara dibakar tidak boleh, apalagi ini orang. Nabi Ibrahim itu mau dibunuh dengan cara disiksa oleh api. Dan ini seperti yang Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Kemudian fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka hendak membuat tipu daya, merintangi dakwah Nabi Ibrahim dengan cara usaha membunuh Nabi Ibrahim dengan cara membakar. Tapi kata Allah faja'alnahumul asfalin, tapi Allah jadikan mereka termasuk orang-orang yang rendah. Allah gagalkan usahanya. Kenapa? Karena malaikat yang mengatakan kepada api kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tadi Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Jadi ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau api yang dingin. Siapa yang mengatakan ini? Ibnu Abbas mengatakan, Jibril yang mengatakan. Jadi Jibril berkata kepada api, kuni bardan, jadilah engkau api yang dingin. Nah, menariknya itu Ibnu Abbas mengatakan kalimatnya tidak sampai pada kuni bardan, jadilah engkau api yang dingin, tapi ada kalimat selanjutnya wasalaman, dan berikanlah keselamatan bagi Nabi Ibrahim dengan api yang dingin itu. Nah, kalimat salaman ini menjadi ungkapan dingin yang sementara. Kalau Ibnu Abbas mengatakan kalau seandainya malaikat Jibril hanya mengatakan ya nar kuni bardan, itu api itu sampai hari kiamat berubah akan menjadi dingin, jadi kumaha kayak masak gitu. Nah, jadi salaman itu menjadi kalimat pengkhususan hanya api ini yang dingin sebagai pemberian keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Seandainya kalimat Jibril itu hanya mengatakan ya nar kuni bardan, wahai api jadilah dingin, maka api itu akan berubah menjadi dingin gitu, selamanya sampai hari kiamat. Nah, ketika ditambah dengan wasalaman ala Ibrahim, dan jadilah sebagai keselamatan bagi Ibrahim tidak panas, maka api itu hanya berlaku bagi Nabi Ibrahim tidak panasnya itu. Maka diselamatkanlah oleh Allah Nabi Ibrahim tidak dibakar atau tidak terbakar oleh api. Jadi ini hanya berlaku bagi Nabi Ibrahim. Kalau yang lainnya ya dibakar pasti panas. Pak Heri dibakar api ya panas gitu. Jangan pernah berkhayal sugarwe jadi Nabi Ibrahim kedua gitu. Tetap itu panas gitu kan. Karena itu hanya berlaku bagi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, berapa lama Nabi Ibrahim itu berada di dalam pembakaran tersebut? Ubay bin Ka'ab mengatakan kurang lebih 7 hari. Jadi Nabi Ibrahim itu dibakar itu 7 hari. Seandainya itu api tidak dingin, apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim? Tentu tunggu. Tapi disitulah Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan apinya itu dingin. Tidak hanya dingin, karena dingin saja boleh jadi tidak memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Ternyata dinginnya sedingin es kan, jadi masalah juga. Ada kalimat wasalaman ala Ibrahim, dan dinginnya itu sebagai pemberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jadi itu 7 hari kurang lebih, kata Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sahabat Nabi yang ahli tafsir ya, selain Ibnu Abbas. Jadi sahabat Nabi yang ahli tafsir itu Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, siapa ya, Ibnu Mas'ud, itu sahabat Nabi yang ahli tafsir. Kalau sahabat Nabi yang ahli hadis itu Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu anha, itu Jabir bin Abdullah, itu sahabat Nabi yang cenderungnya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran tersebut, dan setelah selamat Ibrahim mengukur diri, kayaknya ini sudah berat melawan mereka ini. Kekuasaan mereka itu begitu besar dan mereka sudah bebal, tidak bisa diberikan peringatan. Maka Ibrahim mengatakan, qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi kepada Tuhanku, berharap semoga Dia memberikan petunjuk. Jadi penguat Nabi Ibrahim. Nah, maksudnya kemana Nabi Ibrahim ini pergi? Maksudnya ke negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara ya, Lebanon, Suriah, Palestina, Jordan. Nah, jadi kalau dulu ini tuh provinsi. Satu provinsi itu terdiri dari 4 negara. Sekarang 4 negara sekarang itu dulu satu provinsi, namanya Syam. Gitu. Jadi Palestina, Lebanon, Jordan, Suriah, itu 4 negara. Dan semuanya porak-poranda sekarang ya, apalagi Palestina. Yang relatif agak stabil itu ya Yordan, tapi Yordan tetanggaan sama Israel. Nah, Palestina sampai sekarang masih, bahkan lebih kacau ya. Donald Trump jadi presiden betul-betul membackup Israel. Nah itu, jadi Nabi Ibrahim itu berangkat ke Syam, dan Nabi Ibrahim pula yang kemudian meninggal di wilayah Syam. Saya belum pernah ke Palestina, tapi konon katanya makam Nabi Ibrahim itu di Palestina. Itu ya Pak? Di Palestina. Di Jericho. Jericho ya, Jericho ya. Dan Nabi mengatakan tidaklah seorang Nabi wafat melainkan dimakamkan di tempat ketika mereka wafat. Makanya Nabi Muhammad itu wafatnya di rumah Aisyah dan dikuburkan di situ. Jadilah makamnya sekarang. Jadi makam sekarang itu yang ada di dalam Masjid Nabawi itu adalah rumahnya Aisyah dahulu, dan tidak boleh dipindahkan, tidak boleh dipindahkan. Yang jadi pertanyaan, ada hadis Nabi tidak boleh membangun kuburan di dalam masjid. Lalu bagaimana Masjid Nabawi? Kalau Masjid Nabawi itu kasusnya karena dulu Masjid Nabawi itu kecil, rumah Aisyah itu di luar Masjid Nabawi, yang kemudian sekarang jadi kuburannya. Kebutuhan umat perluasan Masjid Nabawi, tapi di sisi lain ini kuburan nggak boleh dipindah. Ya mau tidak mau menjadi di dalam. Maka di dalamnya itu karena memang tidak boleh dipindahkan sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman biasanya orang Indonesia habis sholat di Raudah, lewat makam Nabi, nulis surat, masukin ke dalam. Dianggap Nabi Muhammad bakal maca. Nah, itu orang Indonesia. Itu semulia-mulianya Nabi, jangan mengangkat derajatnya melebihi Nabi. Beliau adalah Nabi tapi bukan Tuhan, maka tidak boleh meminta kepada beliau. Nah, Syam itu sekarang porak-poranda yang menjadi tempat berangkatnya Nabi Ibrahim ke sana. Tapi nanti kata Allah, kata Nabi SAW, negara yang paling aman menjelang hari kiamat itu justru negara Syam. Dan pada akhirnya nanti kan umat Islam akan bertempur dengan Yahudi. Yahudi akan kalah. Sejak itulah Syam menjadi negara yang paling aman. Baca di WA grup itu tentang perseteruan antara Palestina dengan Israel sekarang. Ada peneliti yang mengatakan ini tidak menutup kemungkinan sebentar lagi akan ada pertempuran antara Yahudi dengan Islam, melihat fenomena di Palestina sekarang. Kalau terjadi pertempuran dan memang betul atas nama agama, artinya pertempuran Islam dengan Yahudi, berarti kan indikasi bahwasanya kiamat itu sebentar lagi. Cuman sebentar laginya itu ukurannya apa? Apakah sebentar lagi
setelah halal bihalal atau sebelum? Kalau kiamat sebelum halal bihalal, mau halal bihalal ya. Tapi ukurannya itu bukan ukuran manusia, ukurannya itu ukuran usia bumi ini. Jadi kalau dikatakan masih lama, ya masih lama kalau ukuran usia kita. Tapi kalau ukurannya dengan usia bumi ini, ya sebentar lagi. Itu sebentar lagi. Dan kalau saya sih meyakini kiamat akan terjadi setelah semua kita meninggal. Itu saya yakin. Walaupun pada usia yang paling muda kan sekarang saya ya. Bagaimana? Yang jual belakang. Nah itu mengenai Syam ya. Jadi Syam itu pada akhirnya akan menjadi negara yang paling aman di belahan bumi ini nanti menjelang hari kiamat. Di samping memang doa Nabi Muhammad ya, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah berkahilah Syam kami dan Yaman kami. Jadi Syam dan Yaman itu yang sekarang porak-poranda pernah didoakan Nabi keberkahan. Ini maksudnya nanti menjelang hari kiamat dua wilayah ini wilayah yang paling diberkahi oleh Allah. Dan dari Yaman nanti akan ada angin yang berhembus. Dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan angin ini akan mencari orang beriman walaupun sembunyi di bawah gua. Artinya apa? Angin ini akan menjadi wasilah Allah mencabut nyawa orang beriman menjelang hari kiamat. Makanya orang beriman itu tidak akan pernah berjumpa dengan hari kiamat. Makanya jangan pernah penasaran kok masih kiamatnya gitu. Penasaran ningali gunung hancur, ningali sekedap ya jangan, karena hari kiamat masih hidup berarti kafir gitu. Itu orang beriman tidak akan pernah merasakan hari kiamat. Nah setelah Nabi Ibrahim berangkat ke Syam memohon petunjuk dari Allah di sana kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Di antara yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah itu adalah meminta dikaruniakan anak yang saleh. Kan Nabi Ibrahim itu punya istri berapa? 2 ya, Sarah dan Hajar. Anak beliau itu dari Sarah apa Hajar? Ismail itu dari Hajar ya, dari Siti Hajar. Siti Sarah itu cantik, Hajar juga cantik gitu, karena perempuan. Dua-duanya cantik. Tapi ternyata bukan berarti pernikahan istri Nabi itu tidak ada cemburu, ada juga antara Sarah dengan Hajar. Sebagaimana cemburunya Aisyah kepada Khadijah, padahal Khadijah itu sudah wafat. Kan cemburu kepada orang yang sudah meninggal kan gak logis. Tapi itulah perasaan gitu. Nabi Muhammad lagi ngelamun di ruang tamu, sudah menikah lagi dengan Saudah dan sudah menikah lagi dengan Aisyah. Khadijah sudah wafat. Lagi ngelamun, Aisyah datang ngasih susu, beb ini susu gitu. Kan Rasul malah bilang nuhun Khadijah, gimana nggak cemburu coba? Kan langsung dilemparin ya gelasnya, kempreng, Khadijah deh gitu kan. Itu bahasa saya, bukan bahasa Aisyah. Kayaknya sih saya lagi baca ini, saya sedang menggambarkan kira-kira Aisyah ngomong apa ini ke Rasul. Sepertinya sih begitu, sepertinya itu. Kan wajar cemburu kok pada orang yang meninggal itu kan tidak logis tapi logis juga gitu. Itulah perasaan wanita. Rabbi habli minas salihin. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah dikaruniakan anak yang saleh sebagai penerus dakwahnya. Jadi Nabi Ibrahim itu kasusnya mirip dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan sudah sepuh, istrinya mandul, belum Allah karuniakan anak. Karena memang anak itu betul-betul hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan, sekuat apapun manusia berusaha, yaitu memang betul-betul kehendak Allah, seperti yang namanya ajal. Itu betul-betul hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim pun demikian. Nabi Zakaria itu kan Quran surat Al Imran ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab
annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Nabi Zakaria lagi berdoa di mihrab, tiba-tiba malaikat datang dan bilang kepada Zakaria, annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura minas salihin. Wahai Zakaria, aku membawa berita gembira dari Allah bahwasanya istrimu itu akan hamil anakmu dengan nama Yahya. Jadi Yahya itu nama yang Allah berikan untuk anaknya Nabi Zakaria. Allah yang ngasih namanya. Apa kata Nabi Zakaria itu? Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqim. Wahai Allah, bagaimana mungkin aku punya anak, usiaku sudah sepuh sementara istriku mandul, wa imraati aqim. Apa kata Allah itu? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah berkehendak sesuatu yang Dia kehendaki. Nabi Ibrahim gitu juga, sudah sepuh tapi Allah masih karuniakan anak. Artinya apa ini? Allah itu tidak terikat oleh hukum sebab dan akibat. Makan kenyang, apalagi makan kenyang, jatuh sakit, ini kan sebab akibat ya. Hukum yang Allah ciptakan ketika kita berikhtiar. Kalau mau kenyang ya makan, gitu. Itu hukum kausalitas yang Allah ciptakan dalam berikhtiar. Tapi Allah sendiri tidak terikat oleh hukum sebab dan akibat. Makanya ketika berdoa, lupakan itu hukum sebab dan akibat. Walaupun dalam kacamata manusia tidak mungkin, tapi ketika berdoa lupakan itu, karena Allah tidak terikat oleh hukum sebab dan akibat. Seperti Nabi Zakaria tadi. Kan kalau melihat hukum sebab akibat kan tidak mungkin punya anak. Secara medis ya, usianya sudah sepuh, istrinya mandul. Tapi kan Allah tidak terikat oleh itu. Ternyata selama ini Nabi Zakaria tidak pernah berhenti minta anak kepada Allah. Di samping ikhtiar yang lain, ikhtiarnya apa itu? Mengasuh anak pamannya Imran, yaitu Maryam. Jadi mengangkat anak, mengasuh anak namanya Maryam. Ini yang mungkin menjadi inspirasi bagi kalangan sekarang. Allah sudah menikah, belum dikaruniai anak, akhirnya apa? Mancing punya anak, ngasuh dulu anak saudara. Ternyata itu ada inspirasi dari kasus Zakaria alaihissalam. Itu mengenai Nabi Zakaria alaihissalam. Dan juga Nabi Ibrahim demikian, Rabbi habli minas sholihin. Nah, pelajaran yang kedua dari ayat ini, Nabi Ibrahim ternyata tidak hanya minta anak, tapi minta anak yang saleh. Karena gimana pun juga, tidak punya anak ujian, punya anak juga ujian. Kalau hanya minta anak, khawatir anaknya tidak saleh, dan boleh jadi anak yang menyeret orang tua ke dalam api neraka. Maka doa Nabi Muhammad tidak tanggung juga bina anak yang saleh. Gitu. Rabbi habli minas sholihin, karuniakanlah kepada kami anak yang saleh. Firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ya, qu anfusakum wa ahlikum inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya dari anak dan istri kalian itu ada musuh. Berarti berpotensi orang punya anak juga anaknya tidak saleh, dan itu boleh jadi akan menjadi musuh nanti di akhirat. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Sedikit lagi ya, mungkin nggak sampai ayat 105, sampai ayat fa basyarnahu bi ghulamin halim, dan kami beritakan bahwasannya Allah karuniakan kepada mereka anak yang halim, anak yang lembut. Siapa anak ini? Namanya maksudnya adalah Ismail. Dan kelembutan Nabi Ismail ini tampak terakhir ini ya, ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Anak ini sudah diharapkan kehadirannya. Setelah kehadirannya, Nabi Ibrahim mimpi dapat perintah dari Allah untuk menyembelih anak yang selama ini ditunggu kehadirannya.
Ini ujian berat juga. Dan mimpinya Nabi Ibrahim atau mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Kalau mimpinya Pak Heri bukan. Mimpinya Pak Heri masak gitu. Mimpinya Nabi Ibrahim itu adalah wahyu. Ketika itu sifatnya perintah, itu berarti perintah dari Allah untuk dilaksanakan. Masalahnya perintahnya itu berat, menyembelih anaknya yang selama ini ditunggu-tunggu kehadirannya. Tapi disinilah bukti kesalehan Nabi Ibrahim yang juga tanda petik turun ke anaknya, yaitu Nabi Ismail. Qala ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayahku, kata Ismail, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku insyaallah dalam kondisi yang sabar. Sabar di sini maksudnya adalah taat dalam kesabaran atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketika mau disembelih berubah menjadi perintah lain, malah ada perintah lain untuk menyembelih kambing, tidak menyembelih Ismail. Coba kalau tidak dirubah, mungkin Idul Adha ayeuna jadwalna Pak Heri. Untung aja, untung dirubah jadi embe gitu kan. Kalau enggak Pak Heri siap-siap Pak Heri gitu kan. Itu mengenai kondisi demikian. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sampai ayat 102. Pelajaran dari Ibrahim itu adalah pelajaran kesabaran mendapatkan musibah dan juga kesabaran taat kepada Allah dan tidak putus asa memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai catatan berarti nanti pertemuan bulan depan itu Shafat ayat 103. Wallahu a'lam. So, masih ada waktu, barangkali ada yang mau menambahkan. Enggak. Jadi kaitan dengan Ibrahim setelah dibakar itu selama 7 hari ya, kan kita muncul lagi setelah manusia yang baik lah gitu kan, tidak itu. Nah, tapi kemudian berniat untuk pindah kan, untuk hijrah kan. Padahal itu kan sebenarnya momentum yang sangat baik setelah kemudian itu Allah berikan mukjizat seperti itu kan akan memberikan satu nilai kepada masyarakat ketika itu ya. Apakah itu tidak menjadi pertimbangan untuk terus dakwah di sana? Kenapa kok malah hijrah? Iya. Padahal dengan beliau diselamatkan ini menjadi bukti kebenaran beliau. Iya. Ini apa ya, dugaan saya tanda petik. Sepertinya memang hegemoni Raja Namrud itu ketika itu sangat kuat sekali. Pengaruhnya itu sangat kuat walaupun bukti-bukti kebenaran Nabi Ibrahim sudah semakin nyata. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas itu kan karena melihat bahwasanya ini sudah berat untuk didakwahi, maka tugas Nabi Ibrahim sudah selesai mendakwahkan dan ternyata Allah belum memberikan hidayah kepada mereka. Sudah gitu berarti tugas sudah selesai. Daripada disibukkan dengan mereka, mending sibuk dakwah di wilayah lain. Wa alaisa lil insa'ah apa? Wa ma 'alaika illal balagh. Tidaklah tugas engkau wahai Muhammad, ini kepada Nabi Muhammad ya, illal balagh, hanya menyampaikan. Sudah menyampaikan tidak mau, berarti kan jangan menghabiskan waktu untuk itu. Cari ke wilayah yang lain yang masih ada potensi bisa didakwahi. Pertama itu. Atau kemungkinan yang kedua, khawatir Nabi Ibrahim mendapatkan perlakuan tidak baik selanjutnya lagi, maka lebih baik hijrah meninggalkan. Nah, hijrah meninggalkan kondisi itu ketika itu masih berlaku. Seperti juga hijrahnya Nabi Muhammad ya, sudah dakwah di Mekah tidak mau juga, ya udah Nabi Muhammad tinggalkan, hijrah ke Madinah daripada dakwah di Mekah tidak ada pengaruh karena kekufuran mereka, dan yang kedua khawatir Nabi Muhammad dan para sahabat ditindas, maka hijrah ke mana? Ke Madinah. Itu awal kondisi Islam baru mulai muncul dan sangat logis. Nah, tapi ada firman, ada hadis Nabi, la hijrata ba'dal fath illa jihad wa niyah.
setelah Futuh Mekah itu kan umat Islam sudah kuat ya. Nabi mengatakan tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah, yang ada itu adalah niat dan jihad. Nah ini yang ditafsirkan tidak berlaku berarti hijrah bagi warga Palestina sekarang. Karena Palestina itu walaupun ditindas, tapi masyarakat Islam sudah banyak gitu. Maka tidak berlaku mereka hijrah. Nah, ada sebagian ulama berpendapat alam takun ardh, nanti orang-orang, kata mereka ya, orang-orang yang lemah ditindas itu nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau wafat dalam kondisi ditindas? Alam takun abdullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga engkau bisa hijrah? Nah, ada seorang ulama mengatakan harusnya orang Palestina itu sekarang hijrah, jangan menetap di situ, daripada ditindas oleh Israel, meninggal lebih baik hijrah. Kalau itu digunakan sekarang, orang Palestina pindah gitu kan, pindah ke Yordan, nanti kan Palestina dikuasai oleh Israel, nanti pindah lagi menjajah Yordan pasti lemah lawan Israel, nanti keluar fatwa gitu lagi hijrah ke negara lain, ujungnya jadi luas tuh kawasan Israel. Makanya hadis Nabi tadi, la hijrata batal hajwal badal fat, kecuali niat dan jihad. Ibrahim itu dulu wajar sendirian ya, tidak ada cara lain kecuali hijrah. Wallahu a'lam. Tadi dikatakan Ibrahim meninggalnya di Syam. Yang di Masjidil Haram itu kan ada makam Ibrahim. Saya ngetek itu di sana. Itu apa gitu? Nah, itu apa ini? Simbol. Jadi jadi gini, makam dalam artian kuburan itu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kuburan itu makam. Nah kalau tapi bahasa Arabnya kuburan itu makbar, bukan makom. Nah makom itu artinya bukan kuburan, makom itu kedudukan yang tinggi. Nah diartikan itu makom Ibrahim kan yang membangun Ka'bah ya, dan ada jejak peninggalannya, itu telapak kakinya. Itulah yang ada di dalam makom Nabi Ibrahim yang di dekat Ka'bah itu, yang disunahkan sholat di dekatnya setelah tawaf 7 keliling. Kemudian baca Quran surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ya. Itu disunahkan. Itu telapak kakinya. Tapi kalau telapak kaki Pak Heri jangan sholat di dekatnya. Itu hanya telapak kaki Nabi Ibrahim. Saya ketika ke Mesir itu ada masjid Imam Syafi'i. Di samping kuburan Imam Syafi'i itu persis karpetnya warna hijau gini. Ada sebesar telapak kaki orang Arab yang disobekkan. Dia bisa buka tutup si karpetnya itu. Orang-orang sufi itu suka menggesek-gesekkan tasbihnya di situ. Saya tanya ke dia, apa yang kamu lakukan? Ini telapak kakinya Nabi Muhammad. Saya mau menggesek tasbih saya supaya dapat keberkahan dari kaki Nabi Muhammad. Saya langsung ngulang, kapan Nabi Muhammad ke Mesir gitu kan? Pernah ada nggak sejarahnya? Kan nggak ada. Duka itu sampean saha itu kan. Mungkin Pak Heri itu pernah ke sana. Gitu kan. Kalau Nabi Ibrahim menginjakkan kakinya di situ memang betul. Artinya di itu makom telapak kaki Nabi Ibrahim. Tapi kuburannya bukan bahasa gini Ustaz. Makom yang bukan bahasanya ini. Makom yang di depan Ka'bah itu dari kalimat makomah. Apa jadi itu? Sesuatu menginjak makomah itu. Makom yang itu berarti isi makan ya, yang makom tempat. Iya. Tempat kubur itu atau bukan gitu. Makom itu kan kata benda ya, artinya tempat berpijaknya. Itu yang berpijak. Ya, yang sehingga ada hadis Nabi yang ini ya, yang sangat eksplisit perintah sholat di situ ya setelah tawaf itu. Artinya memang di situ walau alam apakah telapaknya masih ada karena ditutupnya nggak kelihatan. Tapi ataukah itu sebatas simbol, walau alam. Tapi yang jelas Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, kakinya kan pasti pernah berpijak di sekitaran itu.
Nah itu dijadikan simbol dan memang itu perintah Nabi. Artinya itu wahyu untuk sholat di dekat situ, peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, ini mengenai wa'alaikum wa ma'alun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Seperti dijelaskan oleh Pak Ustaz tadi, yang menciptakan perbuatan itu adalah Gusti Allah. Sedangkan kita adalah yang melakukan perbuatan. Nah, kalau dalam hukum pidana, Pak, itu ada istilah deal naming, penyertaan. Ada yang disuruh, ada yang menyuruh, ada yang membantu, ada yang dibantu. Dua-duanya bertanggung jawab terhadap pidana, gitu. Nah ini kan Allah itu sebagai intelektual dader yang menciptakan, otaknya gitu ya. ya intelektual dader. Malah hukumannya itu kalau dalam pidana berat itu daripada dader pelaku. Gitu. Saya disuruh, tapi yang nyuruh lebih berat, gitu. Tapi kenapa dalam hal ini Gusti Allah melepaskan diri dari apa yang perbuatan yang diciptakan yang kemudian dilakukan oleh pelaku dadernya. Nah, apakah ya pengampunan Gusti Allah itu terhadap orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik? Apa itu sebagai pertanggungjawaban dari Gusti Allah, gitu kan? Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Gusti Allah kepada siapa yang telah melakukan perbuatan yang pada hakikatnya perbuatan itu adalah yang diciptakan Gusti Allah, kemudian dia minta ampun, kemudian tanggung jawab Allah untuk mengampuni, gitu. Terima kasih, Pak. Ini cobaan apa lagi buat saya? Berat pertanyaan. Gimana jawabnya? Memang sebetulnya kalau dari segi aspek pidana ya pasti itu konsep teori yang universal ya, bukan hanya pidana dalam artian hukum positif di Indonesia. Saya yakin dalam pidana dalam Islam pun otak kejahatan itu pasti hukumannya lebih berat itu ya, dan tidak bisa lepas tangan walaupun yang eksekutornya orang lain gitu. Cuman ini masalahnya konteksnya itu takdir ya, dan Allah tuh tidak pernah diminta pertanggungjawaban oleh siapapun gitu. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun, gitu kan kata Allah. La yus'al amma yaf'al, dia tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban oleh siapapun. Wa hum yus'alun, sementara mereka manusia pasti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kalau saya melihat begini, Allah berkehendak atas setiap perbuatan dan dia menciptakan perbuatan tersebut itu sebagai gambaran tidak ada peristiwa yang tercipta di luar penciptaan Allah. Sekarang kalau perbuatan buruk itu bukan ciptaan Allah, berarti kan ada sesuatu yang tercipta bukan oleh tangan Allah, bukan oleh kehendak Allah. Artinya Allah luput nih dengan perbuatan buruk ini. Nah ini yang dibantah oleh keyakinan Ahlus Sunnah bahwasannya Allah itu sangat tahu segala perbuatan, bahkan Allah yang menciptakan perbuatan tersebut termasuk perbuatan buruk, sebagai tanda bahwasannya Allah itu maha berkehendak atas segala sesuatu. Apapun yang terjadi itu di bawah kontrol Allah gitu. Cuman bukan berarti Allah sebagai intelektual dader tadi, sebagai otak pelaku kejahatan. Allah ciptakan ini ada ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan condong kepada hati manusia itu kebaikan dan keburukan. Ini Allah tunjukkan ini jalan yang baik Allah ciptakan, ini perbuatan buruk Allah ciptakan. Nah, tapi kemudian manusia disuruh milih juga kan, mana yang baik dan mana yang buruk, silahkan pilih. Artinya kan tanggung jawabnya tetap kepada manusia. Itu tanggung jawab kepada manusia. Makanya di antara kasih sayang rahmat Allah itu, Allah manusia berbuat dosa yang dicatatnya berapa? Cuman satu kan. Tapi kalau amal soleh berbuat satu dicatat bisa sampai 10 sampai 700 kali lipat. Itu bentuk kasih sayang
Allahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ujian berat ini berhasil saya jawab. Wallahu a'lam. Ada juga yang berpendapat bahwa Allah itu tidak menciptakan kejahatan. Allah itu menciptakan ya artinya memerintah kepada kebaikan, kejahatan tidak diciptakan, seperti perdebatan antara mahasiswa dengan ateis itu, sehingga diakui oleh Islam bahwa Allah tidak, apakah Allah menciptakan gelap dan terang. Itu tidak ada gelap karena ada terang gitu. Jadi tidak akan ada gelap kalau tidak ada terang gitu. Apakah tidak gitu? Kalau Allah tidak menciptakan keburukan, lalu siapa yang menciptakan? Berarti ada makhluk yang dicipta oleh selain Allah. Mungkin maksudnya ayat ini ya, ma asabaka min musibatin famin nafsik. Musibah apapun yang menimpa kalian maka itu dari diri kalian. Itu kan seakan-akan gambaran bahwasannya kamu dapat musibah itu yaitu karena kesalahan kalian, bukan kehendak Allah. Nah ini bedanya. Tapi di satu sisi Allah mengatakan ada ayat yang mirip dengannya, segala musibah yang ditimpa manusia maka atas kehendak Allah. Ada ayat yang lain juga, fabi'idznillah ma asabaka min musibatin fabi'idznillah, segala sesuatu musibah itu atas ada izin Allah. Izin itu artinya kan kehendak, tapi belum tentu Allah ridha. Nah manusia melakukan sesuatu, ya Allah pilih suruh manusia untuk memilih mau buat baik atau buruk. Ketika dia berbuat buruk sampai bisa dilaksanakan, di situ kan berarti ada izin Allah di situ. Izin tapi belum tentu ridho. Ada kehendak Allah di situ sehingga dia berbuat buruk. Nah perbuatan buruk itu Allah ciptakan. Seseorang memilih jalan buruk tersebut sampai akhirnya dia mengeksekusi perbuatan buruk, di situ kan ada kehendak Allah. Kalau tidak ada kehendak Allah tidak akan mungkin terjadi itu. Nah, kenapa kehendak Allah itu ada? Boleh jadi karena orang ini pilihannya ke sana, Allah izinkan, tapi kan Allah tidak ridho. Nah, jadi ungkapan dari Allah bahwasanya Allah menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian sebagai gambaran tidak ada satupun makhluk selain yang Allah ciptakan. Artinya semua makhluk itu baik ataukah buruk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa sebagai ujian gitu. Ada yang mengatakan sebagai ujian Allah tidak menciptakan, perdebatannya ada perdebatan gitu. Di situ saya jadi baca gitu. Memang gini. Nggak tahu karena itu manusia pilihan. Kalau untuk melakukan itu adalah sebagai cobaan gitu, jadi saya baca. Maksud saya gini, jangan sampai terjebak kepada pemahaman Qadariyah yang mengatakan baik atau buruk itu di luar kehendak Allah, tapi kehendak manusia. Maksudnya jangan sampai gitu. Perkataan Allah bahwasanya Allah yang menciptakan kalian dan Allah menciptakan perbuatan kalian ini untuk membantah pemahaman Qadariyah. Qadariyah itu kan meyakini bahwasannya baik dan buruk itu tidak ada campur tangan dari Allah, tapi betul-betul usaha manusia. Berarti kan di situ ada celah Allah tidak berkehendak atas suatu perbuatan. Padahal apa kata Allah? Jangankan itu, daun yang jatuh pun itu atas kehendak Allah. Apalagi perbuatan manusia yang berat, yang besar, pasti itu ada kehendak Allah. Qadariyah berpahaman baik dan buruk manusia itu di luar kehendak Allah, itu adalah pilihan manusia. Berarti menafikan takdir di sini. Kebalikannya, jangan ekstrim lawannya, yaitu Jabariyah yang mengatakan manusia itu seperti ini robot yang digerakkan oleh pemain. Berbuat dosa dipaksa oleh Allah berbuat dosa, berbuat baik dipaksa oleh Allah berbuat baik. Dampaknya apa? Orang berbuat dosa itu ya tidak masuk neraka. Nah ini ekstrimnya Jabariyah. Makanya ada kehendak, ada ridha. Itu yang pemahaman pertengahan. Allahu a'lam.
Setahu saya, ketika Nabi Ibrahim menerima wahyu yang lewat mimpi itu kan tidak satu kali ya. Berarti ada saat beliau itu ragu gitu. Ini betul tidak sih gitu ya. Apakah ini memang satu hal yang wajar gitu, bahwa ketika kita akan melaksanakan sebuah perintah itu ada proses ragu dulu gitu. Jadi dipikir berkali-kali betul nggak sih gitu, setelah yakin 3 kali baru beliau melaksanakan. Itu yang pertama. Jadi proses pengamalan atau yang disebut orang beriman itu tidak langsung, istilahnya samina wa atona itu langsung tanpa berpikir berkali-kali gitu. Itu seperti itu. Pertama. Yang kedua, masalah konsep sabar dan syukur. Apakah ini satu sabar dan syukur itu harus selalu hadir bersamaan gitu ya? Ataukah ada saatnya kita memang hanya bersabar tapi tidak bersyukur gitu, atau bersyukur tapi tidak bersabar? Itu seperti jazakallahu khairan. Nabi Ibrahim itu kan sehebat-hebatnya Nabi Ibrahim, beliau itu manusia biasa. Unsur manusiawinya itu tidak bisa hilang. Ketika berhadapan dengan mimpi, di satu sisi mimpinya Nabi itu adalah wahyu, tapi mungkin Nabi Ibrahim pun bergumam dalam hatinya, ini saya juga kan manusia gitu, ini teh benar atau enggak? Sama dengan kita lah, kalau ada mimpi teh, itu mimpi teh benar atau ente gitu ya. Cuman alhamdulillah saya tuh kalau mimpi pas bangun tidur lupa tadi mimpi apa gitu. Nah, itu Nabi Ibrahim pun kalau saya sih mungkin punya pandangan gitu ya. Di satu sisi beliau adalah orang yang sangat istimewa, tapi unsur manusianya pun tidak hilang. Karena yang dihadapi perintah ini lewat mimpi. Tapi kalau perintahnya itu berbentuk bukan mimpi ya, Jibril datang, atau kita lah manusia ya, selain Nabi sudah ada perintahnya jelas dalam Al-Quran. Jelas kalau itu ada larangan dari Allah, tidak boleh berpikir lagi ketika sudah ada perintah. Maka li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu alaihim amran ayyakuna lahumul khiyarah. Tidak pantas orang yang mengatakan beriman laki-laki dan perempuan, kalau sudah jelas perintah Allah mereka masih berpikir. Itu kan ayatnya, saya lupa ya ayat apa itu ya. Ayyakuna lahumul khiyarah, masih berpikir, itu tidak boleh. Dan saya yakin Nabi Ibrahim kalau perintahnya berbentuk Jibril datang, saya yakin sih Nabi Ibrahim tidak berpikir lagi gitu. Cuman mungkin ini karena mimpi, khawatir ini mimpi itu benar atau tidak. Makanya kan yang barusan mimpi sembelih itu, Nabi Ibrahim kan seakan dikuatkan oleh Nabi Ismail kan. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Berarti jangan ragu, itu perintah Allah, lakukanlah gitu. Mungkin Nabi Ibrahim ketika itu berpikir juga itu benar atau enggak gitu. Tapi Ismail meyakinkan bapaknya, engkau itu nabi, yang mimpinya itu adalah wahyu dari Allah berbentuk perintah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, antara sabar dan syukur ya. Pada hakikatnya manusia itu tidak ada kecondongan pada dua hal yang sama 100% dalam apapun, tidak ada. Ma ja'alallahu fi jawfi ahadikum min qalbain. Allah tidak jadikan pada hati seseorang itu dua kecondongan yang sama, itu enggak mungkin. Makanya orang yang poligami, saya cinta kepada istri pertama dan cinta kepada istri kedua sama 100%, bohong gitu teh. Dalam masalah rasa bohong ya. Makanya yang dituntut adil dalam poligami kan bukan masalah rasa, tapi masalah nafkah. Dan tidak harus sama. Adil itu kan bukan berarti sama. Yang firman Allah akhir juz 5 itu walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan sanggup berbuat adil kepada istri-istri kalian walaupun kalian berusaha sekuat mungkin. Itu maksudnya adil yang sama dalam masalah rasa. Pasti akan lebih dominan kepada salah satu. Kepada anak aja lah. Punya anak lebih daripada satu, pasti akan ada dalam hati kita tuh kepada salah satu yang lebih dominan, walaupun mungkin tidak terlalu dominan ya. Pasti ada pada salah satu. Karena Allah tidak menjadikan dalam hati diri kita itu kecintaan yang sama. Gitu Pak Heri ya. Jadi berpikir kalau mau poligami itu. Nah Pak Heri ini. Nah dalam masalah sabar syukur pun demikian.
Kalau porsinya sama, dua-duanya 100%, ya kalaupun ada kayaknya jarang ya. Bahkan boleh jadi tidak ada. Pasti salah satu lebih dominan. Dominan syukurnya atau dominan sabarnya. Cuman harapannya tidak terlalu jomplang, lebih mendekati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Pak Heri Allah karuniakan kesabaran dan syukur. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah siang. Mohon maaf kekurangan pasti adanya. Jumpa lagi insya Allah di waktu yang akan datang. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Allah karuniakan kepada kita kesehatan. Barakallahu li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.